saksi Bustar, saksi Agus Salim, saksi Abdurrahman Langkong, dan saksi Muhsin Jafar melakukan permufakatan jahat menegakkan khilafah daulah Islamiyah atau ISIS di Indonesia dengan menerapkan paham dan ajaran khilafah daulah Islamiyah atau ISIS yang dilakukan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung dan menegakkan daulah Islamiyah atau ISIS berupa mengikuti dan melaksanakan kegiatan baiat sumpah janji kepada Abu Bakar al-Baghdadi, pimpinan atau Amir ISIS, dengan menyelenggarakan kegiatan kajian untuk mempertebal dan menumbuhkan keimanan sesuai ajaran daulah Islamiyah atau ISIS, melakukan pemberian motivasi, dorongan atau ajakan untuk mendukung, taat dan menegakkan khilafah daulah Islamiyah ISIS di Indonesia dengan maksud dan tujuan untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara khilafah daulah Islamiyah yang menerapkan syariat Islam karena Indonesia dianggap sebagai negara kafir yang tidak berdasarkan syariat Islam dan berdasarkan hukum Allah, sehingga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk republik dengan sistem demokrasi Pancasila akan dirubah dan direbut secara paksa dengan menggunakan jihad sebagaimana ajaran daulah Islamiyah atau ISIS. Terdakwa melakukannya dengan sengaja dengan menggunakan ancaman kekerasan berupa pemberian materi-materi kajian mengagum paham atau ajaran ISIS seperti khilafah ISIS, tamkin, daulah Islamiyah, hukum pidana Islam, hudud, kemuliaan berislam, syariat Islam, tauhid, syirik, demokrasi, jihad, kafir, togut, ansor togut, juga melaksanakan baiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi, pimpinan ISIS, penggunaan simbol-simbol atau tanda-tanda baik berupa gambar-gambar seperti bendera ISIS, ataupun tanda seperti atribut ISIS berupa baju atau rompi yang dipergunakan secara beramai-ramai atau berkelompok, melakukan konvoi kendaraan sambil menggunakan bendera atau atribut ISIS, kemudian memotivasi, mendorong, dan mengajak orang lain, yakni para peserta kegiatan seminar dan tablik akbar pada tanggal 24 dan 25 Januari 2015 di Makassar, dan kegiatan seminar tanggal 5 April 2015 di Medan untuk mendukung dan menegakkan khilafah daulah Islamiyah ISIS di Indonesia, dan kemudian menerapkannya dengan mendirikan negara Islam atau ISIS di Indonesia yang berdasarkan syariat Islam versi ISIS. Keseluruhan perbuatan tersebut dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan kepada seluruh masyarakat baik di Indonesia maupun di dunia bahwa khilafah daulah Islamiyah atau ISIS sudah tegak di Indonesia. Perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut pada terhadap orang secara meluas karena perbuatan terdakwa tersebut dipublikasikan di media sosial, sehingga tidak hanya diketahui dan dilihat oleh para peserta kegiatan tanggal 24 dan 25 Januari 2015 dan tanggal 5 April 2015 saja, namun juga masyarakat umum dapat mengetahui baik secara langsung maupun tidak langsung. Suasana teror dan rasa takut juga dapat dialami oleh masyarakat yang tidak setuju dengan pendirian atau penegakan daulah Islam atau ISIS, baik masyarakat minoritas di luar Islam maupun masyarakat mayoritas Islam yang merasa kehidupan dan kebebasannya akan terganggu, akan merasa terancam. Karena daulah Islamiyah atau ISIS kerap melakukan kekerasan terhadap orang yang tidak sepaham dengan kelompoknya, yaitu diantaranya disiksa, dibunuh, dirampas, serta bendanya atas nama agama. Bahwa orang yang beragama Islam pun yang tidak sepaham dengan kelompok ISIS juga akan merasakan ketakutan dan kengerian karena kelompok ISIS dimanapun termasuk di Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan fatwa atau seruan atau perintah dari daulah Islamiyah atau ISIS yang ada di Suriah, yaitu agar berhijrah dari Darul Kufur seperti Indonesia kepada Darul Islam yaitu ISIS di Suriah atau ke Marawi di Filipina. Kemudian adanya perintah bunuhlah warga negara yang mengirimkan tentaranya menyerang ISIS di Suriah seperti Amerika, Perancis, Rusia, Inggris, Arab, dan lain-lain dimanapun para ansor khilafah berada. Bahkan juga adanya perintah buatlah ladang jihad di daerah masing-masing dengan cara memerangi negara dan aparatnya yang tidak menggunakan hukum Islam seperti di Indonesia. Juga perintah untuk mempersiapkan fisik dan kemampuan dana dalam rangka kegiatan yang diserukan oleh Amir ISIS. Bahwa fatwa-fatwa dan seruan dari perintah daulah Islamiyah atau ISIS tersebut kemudian juga ditindaklanjuti oleh para peserta kegiatan pada tanggal 24 dan 25 Januari 2015 dengan kembali melaksanakan kegiatan pendalaman kajian idat khilafah daulah Islamiyah atau ISIS dan pelatihan idat baik fisik, keahlian maupun pelatihan-pelatihan yang dilakukan di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sudiang, Villa Mutiara, dan tempat-tempat lainnya. Hingga diantaranya para peserta yaitu Ruli Rianseke dan Ulfa pada sekitar pertengahan 2016
membawa anaknya Ainun Cici, Ahmad, dan Aisyah untuk hijrah ke negeri Syam sampai di Turki, dan kemudian dideportasi kembali ke Indonesia. Bahkan Rizaldi pada sekitar pertengahan 2017 juga membawa anak-anaknya untuk hijrah ke negeri Syam, tetapi ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada tahun 2018, Ruli Lanseke kembali pergi ke Filipina untuk berjihad dan melakukan amaliyah yang disusul dengan istrinya Ulfa yang melakukan bom bunuh diri pada bulan Januari 2019 di Gereja Katedral di Sulu, Filipina. Dan selanjutnya pada 6 Januari 2021, Rizaldi pada saat melakukan penangkapan melakukan perlawanan kepada pihak kepolisian hingga meninggal dunia tertembak oleh petugas kepolisian. Bahwa terdakwa bersama dengan Ustadz Fauzan Al-Ansori pada tanggal 5 April 2015 juga telah memberikan materi pada seminar mengukur bahaya ISIS di Indonesia, pada pokoknya menyatakan dukungan Daulah Islamiyah atau ISIS yang ada di Suriah dengan menyatakan belum ada undang-undang atau aturan khusus yang mengatur atau melarang Daulah Islamiyah, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh saksi Roni Samsuri, saksi Asam Al-Ghoswah, saksi John Hen dan Reza Alvino dengan membentuk kelompok Jemaah Ansarud Daulah Wilayah Medan dengan merekrut beberapa anggota lainnya, selanjutnya melaksanakan idat imani, kajian-kajian, melaksanakan idat fisik, mempersiapkan peralatan untuk jihad dengan menyiapkan senjata api dan FN dan peluru sebanyak 24 dan peluru senjata api M16 sebanyak 3 buah. Dengan demikian unsur bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut orang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka seluruh unsur yang dikehendaki dalam pasal 15 junto pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Dalam dakwaan kedua telah kami buktikan secara sah dan meyakinkan. Oleh karena dakwaan kami berbentuk alternatif, maka dengan telah terbuktinya dakwaan kedua tersebut, kami penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan alternatif lainnya. Oleh karena selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemui adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa, maka sudah sepantasnya lah terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini. Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Terdakwa pernah dihukum selama 1 tahun 6 bulan dalam perkara pidana melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP. Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya. Hal yang meringankan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang bersangkutan baik KUHP maupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah Nomor 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Kami lanjutkan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Munarman SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dalam dakwaan kedua
melanggar pasal 15 junto 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Sarjana Hukum dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan berupa 1 buah KTP dikembalikan kepada terdakwa, 1 lembar KTP Kota Makassar dikembalikan kepada Saksi Agus Salim, 1 buah KTP Provinsi Sulawesi Selatan dikembalikan kepada Insinyur Muksin, 1 kartu tanda penduduk dikembalikan kepada Abdurrahman Lengkong, sedangkan barang bukti lainnya antara lain 1 CD RW Plus warna putih, 1 keping CD, dan seterusnya hingga barang bukti 210, 4 bundel surat kuasa khusus menunjukkan advokat dari Muhammad Rizik untuk pendampingan hukum. Barang bukti angka 1 sampai 210 tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti nomor 2011 1 buah paspor Rudian CK hingga 223 1 buah paspor Muhammad Fikri dirampas untuk negara CQ konter imigrasi. Sedangkan barang bukti 1 handphone nomor 224 sampai dengan barang bukti 259 1 buah bumbu bertuliskan FPI, barang bukti nomor dirampas untuk dimusnahkan. 4. Membebankan kepada negara untuk membayar biaya kerja sebesar 5.000 rupiah. Demikian izin kami renpoint. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari Senin tanggal 14 Maret tahun 2022.